Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yesus memanggil ke-12 rasul dan menyembuhkan banyak orang. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Hidup harus berakar. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda. Semoga selalu sehat dan dilindungi Yang Kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana tumbuhan tidak akan hidup jika tidak berakar, demikian pun manusia. Ia pun tidak akan hidup jika tidak memiliki akar atau tidak berakar. Pertanyaan kita adalah, seperti apakah manusia dapat berakar? Ada dua hal yang sangat melekat di dalam diri seorang manusia ketika ia lahir dan hidup di atas dunia ini: agama dan budaya. Sebagai orang beragama, kita perlu berakar pada Tuhan yang kita imani sebagai pencipta. Dan sebagai orang berbudaya, kita perlu berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat kita. Hidup kita justru dibentuk oleh dua hal ini, maka kita disebut orang beriman dan orang berbudaya. Melepaskan diri dari agama dan budaya sebagai akar kehidupan kita, maka hidup kita akan bertumbuh segar, lalu akan cepat layu dan rebah karena tidak ditopang oleh akar kehidupan yang kokoh dan kuat. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidupnya, Yesus selalu berakar pada Allah Bapaknya yang telah mengutus Dia ke atas dunia ini. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus berdoa kepada Allah Bapaknya semalam-malaman. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus juga dalam seluruh karyanya di atas dunia selalu berakar pada Allah Bapa yang mengutusnya. Ia berdoa, memohon kepada Bapaknya untuk menemukan jalan dan cara dalam karya-karyanya menyelamatkan umat manusia. Setelah berdoa, ia memanggil dan memilih ke-12 rasulnya
untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakan Injil Kerajaan Allah dan menyelamatkan banyak orang. Para rasul yang diutusnya pun harus kemudian tahu diri dan berakar pada Yesus yang telah memanggil dan mengutus mereka. Karena berhasil tidaknya karya-karya pewartaan mereka tergantung pada apakah mereka tetap berakar pada Yesus atau tidak. Keberhasilan seseorang dalam hidupnya, setidaknya berhasil dalam hidup baik, sangat ditentukan oleh keberakarannya pada Tuhan dan budayanya. Jika kita berakar kuat dalam Tuhan, maka perjuangan hidup kita akan berhasil, walaupun kita harus melewati terjal dan teriknya persoalan-persoalan hidup. Paulus kepada jemaat di Kolose meminta mereka untuk tetap berakar pada Kristus, karena Allah telah menghidupkan mereka dan menghidupkan kita di dalam Kristus dan mengampuni segala pelanggaran kita. Sebagai pengikut Kristus, kita memang harus berakar pada Kristus sebagai guru dan juru selamat kita. Kita perlu berakar pada Dia yang menunjukkan jalan hidup yang benar menuju kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, jika Yesus saja sebagai Tuhan masih mau berakar pada Tuhan, maka kita tidak ada alasan untuk meninggalkan Yesus, Tuhan dan akar kehidupan kita. Berakar padanya artinya apapun yang kita lakukan dalam hidup haruslah sesuai dengan teladannya, cintanya, belas kasihannya, pengampunannya, dan bela rasanya. Kita juga perlu berakar pada kepeduliannya terhadap keselamatan hidup kita sendiri dan keselamatan banyak orang. Jangan sampai kita menyebut diri sebagai murid dan utusan Tuhan, namun kita berakar justru pada prestasi, popularitas, berakar pada harta duniawi. Jika Anda dan saya adalah pengikut Kristus, marilah kita berakar pada Kristus yang menunjukkan jalan-jalan hidup yang benar, yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita semua.